Selamat pagi anak-anak sekalian, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran, yaitu tematik kelas 5 untuk 5A dan B, tema 2, subtema 2, bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah diharapkan siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, siswa mampu membuat bagan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Nah, ini adalah dua tujuan pembelajaran kita hari ini dan mudah-mudahan bisa kita capai bersama. Nah, kita kembali ke penggunaan kata tanya. Mulai dari tema 1 hingga tema 2 ini kita terus diingatkan penggunaan kata tanya. Nah, lihat pada pagi hari ini kita harus mengingat kembali pembelajaran di kelas 3 dan kelas 4 tentang adik Simba. Nah, apa itu adik Simba? Nah, berikutlah penjelasannya. Nah, A artinya apa? Nah, kalau bicara tentang apa, berarti itu penjelasan mengenai sesuatu hal atau benda. Contoh, apa saja penyebab gangguan pernafasan? Nah, itu adalah sudah menggunakan kata apa. Lihat di contohnya. Di. Kita mau melihat apa itu di. Oh, di mana? Nah, di mana ini berhubungan tentang penjelasan mengenai tempat. Kita lihat contohnya. Di mana ilustrasi cerita tersebut terjadi? Nah, di sanalah penggunaan kata di. Di mana? Nah, sudah paham anak-anak untuk yang dua ini? Kita melanjutkan ke adik Simba yang berikutnya, K. K itu kapan. Nah, kalau berbicara tentang kapan, itu pasti penjelasan tentang waktu. Lihat contoh. Kapan kejadian tersebut terjadi? Nah, ini membutuhkan jawaban tentang kurun waktu terjadinya. S. Oh, si. Nah, kata si singkatan dari siapa? Ya. Dalam kata adik Simba itu si dibuat sebagai siapa. Nah, lihat. Siapa itu penjelasan tentang nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Ya, di pembelajaran yang lalu di PR atau tugas yang Pak Guru kasih, masih ada anak-anak kami yang mengatakan atau menulis dalam kalimat kata siapa ini diikutkan kepada sebutan yang tidak benar, misalnya kepada kucing. Nah, siapa kucing yang sedang menyusui? Nah, ini adalah kata siapa itu sudah salah penggunaannya itu. Nah, ingat kata siapa ini khusus kepada nama orang, jabatan, atau pekerjaan, tidak untuk yang lain. Lihat contohnya. Siapa yang sakit influenza dan dari ilustrasi tersebut? Ya, berarti dia menanyakan tentang orang. Entah namanya, entah jabatannya, atau pekerjaannya. Kita lanjutkan kembali. M. Ya, si M. Ya. Mengapa? Mengapa merupakan penjelasan tentang alasan atau sebab timbulnya suatu masalah atau peristiwa dalam bacaan. Ia menjelaskan apa yang terjadi, apa peristiwanya dalam bacaan tersebut. Nah, lihat contoh. Contohnya adalah, mengapa asap pembakaran dapat menyebabkan gangguan pernapasan? Nah, ini menanyakan
sebab timbulnya masalah. Masalahnya adalah pembakaran. Nah, apa akibat pembakaran itu? Terjadi gangguan pernafasan. Nah, jadi dia butuh penjelasan tentang sesuatu timbulnya masalah atau peristiwa. Dan yang terakhir, masih belum. Bagaimana? Bagaimana itu penjelasan mengenai suatu permasalahan atau peristiwa, ya, penjelasan. Nah, lihat contoh. Bagaimana kondisi seseorang yang mengalami gangguan pernapasan? Ya. Bagaimana kondisi seseorang yang mengalami gangguan pernapasan? Berarti kalau kita menanyakan ini kepada seseorang, maka dia harus menjelaskan sejelas-jelasnya. Bagaimana kondisi orang tersebut sekarang? Kesehatannya, apakah dia sudah bisa berkomunikasi setelah sakit, dan sebagainya. Nah, itu dia, nak. Ada 6 bentuk kalimat tanya yang disingkat menjadi adik Simba. Ya, jadi kalau dikatakan adik Simba itu singkatan dari bentuk-bentuk kata tanya yang sudah kita mulai pelajari sejak kelas 3. Ya, ini sudah cukup jelas. Kita akan melanjutkan ke peta pikiran atau bagan, ya, yang sudah kita mulai pelajari pada hari-hari yang lalu. Nah, coba lihat membuat bagan diagram model contoh pembelajaran, ya. Membuat bagan atau diagram model atau contoh pembelajaran 1 halaman 46 sampai 47. Tolong dibuka bukunya halaman 46-47. Nah, bacaannya di situ adalah tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Lihat, Pak Guru letakkan dia di tengah. Penyebab gangguan pada alat pernafasan manusia. Nah, kita membuat bagan atau diagram atau model tentang bacaan tersebut. Nah, jadi tujuannya adalah supaya kita dipermudah untuk memahami isi bacaan tersebut. Kalau yang pada pertemuan yang lalu-lalu, itu bentuknya kita buat kalimat tanya dan jawaban, ya, bentuk peta pikirannya atau bagannya. Tapi sekarang kita mengambil hal-hal yang kita rasa penting itu kita bentuk dalam bentuk bagan atau diagram atau model atau peta pikiran. Lihat, judulnya Pak Guru pindahkan, penyebab gangguan alat pernapasan pada manusia. Nah, kita melihat di materi pembelajaran 1 kemarin ada 3 penyebab gangguan pernapasan. Kita lihat satu-satu. Nah, faktor fisik. Itu dia bagan yang pertama. Berikutnya, faktor penyakit. Berikutnya, faktor lingkungan. Nah, kemarin ada 3 faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Nah, kita mau melihat satu-satu. Faktor fisik. Nah, faktor fisik kemarin dijelaskan di video yang sebelumnya, ada 2 penyebabnya. Bisa karena cacat bawaan atau adanya kelainan alat pernafasan, terutama pada anak yang lahir prematur. Itu ya. Oke, yang kedua, faktor penyakit. Nah, inilah penyakit-penyakit pernafasan. Ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, dan mungkin banyak lagi yang lain. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, penyebab gangguan pernafasan yang pertama adalah lingkungan kotor. Asap kendaraan,
asap pabrik, asap rokok. Nah, anak-anak, apa manfaatnya membuat bagan ini sebenarnya? Dengan kita mampu membuat bagan, maka kita secara ringkas dan tepat sudah menangkap dan memahami isi bacaan tersebut. Nah, jadi kalau anak-anak mau belajar simple, buatlah seperti ini, ya. Karena informasinya ini semua sudah mencakup keseluruhan isi bacaan tersebut. Nah, tolong diperhatikan, ya, bagaimana pembuatan bagan diagram atau model. Nah, setelah Anda atau anak-anak kami semua memperhatikan contoh yang sudah Pak Guru berikan tadi, maka berdasarkan teks bacaan pembelajaran 2 halaman 51 sampai 52, Pak Guru minta anak-anak kami untuk membuat sebuah bagan atau peta pikiran seperti contoh yang telah kita bahas barusan. Ya, ini ya yang barusan itu maksudnya ini. Buatlah bagan seperti ini. Oke, tetapi teksnya di halaman 51 dan 52. Baik, sekian, terima kasih. Inilah yang bisa Pak Guru sajikan pagi ini. Namun untuk kelas 5A kita akan lanjutkan materinya nanti tentang IPA dan SPDP. Terima kasih, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar seputar penyakit asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa batuk, terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua, sesak napas. Kemudian, napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Dan ciri yang kelima adalah dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi yang pertama serangan batuk hebat, kemudian sesak napas yang berat, kemudian yang ketiga napas tersengal-sengal, dan yang keempat sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, dan yang kelima sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan yang keenam gejala beratnya adalah kesadaran menurun. Nah, untuk lebih memahami, yuk kita selesaikan pertanyaan-pertanyaan seputar asma berikut ini. Apa penyebab penyakit asma? Penyakit asma disebabkan oleh alergi. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Penyakit asma mengganggu saluran napas yang menyebabkan otot saluran napas berkontraksi dan menyempit dan menjadi radang atau memproduksi lendir. Kemudian yang ketiga, apa gejala awal penyakit asma? Batuk terutama pada malam atau dini hari. Kemudian sesak napas, napas berbunyi, dan rasa berat di dada serta dahak sulit keluar. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Ya betul, serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan, sulit tidur, dan kesadaran menurun. Pertanyaan yang kelima, mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus mengalami perawatan? Pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapatkan perawatan, karena bila tidak langsung mendapat perawatan, maka nyawa pun bisa terancam.
Dan pertanyaan yang keenam, bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Betul sekali, posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.